Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Serius? tausiah kali ini tentang Ini Wah, sangat Anda, jam bermanfaat juga sekali. kan belum sampai 50. Anda hari kiamat adalah ditiupkannya Aduh, sangkakala. gimana sih? Ya biarin Ini deh. Malaikat yang meniup sangkakala nanti itu ya juga meninggal. Siapa sih? Ya malaikat Israfil. Gambarannya kiamat nanti menakutkan sama seperti di Al-Qur'an surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai berapa itu? Nah, Al-Qari'ah itu sampai berapa? Ya, pokoknya sampai habis gitu ya. Sama Al-Zalzalah. Jadi itu berdasarkan intisari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 3582, keadaan manusia ada yang berjalan berkendaraan dan diseret di atas wajahnya. Menurut riwayat Muslim nomor 5102, keadaan manusia ada yang tidak beralas kaki, telanjang dan belum dihitan. Gambaran kiamat yang berbeda-beda ini dipengaruhi oleh kondisi kualitas keimanan manusia itu sendiri. Maka marilah kita perbaiki keimanan dan ketakwaan kita sekarang dengan kita memperbanyak ibadah, sholat, dan mengaji. Karena apa? Kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan waktu untuk bernafas. Entah-entah besok kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi mungkar dan nakir. Atau mungkin esok kita sudah tidak lagi bisa memainkan Discord ini lagi. Kita tidak bisa lagi melihat tanda tawa kita lagi. Hari kiamat juga disebut sebagai Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah peristiwa manusia dibangkitkan dari dihidupkan kembali Allah Ta'ala untuk dihisab perbuatannya. Selain itu, nama lain dari kiamat adalah Yaumuddin. Yaumuddin adalah hari pembalasan atas apa yang telah manusia perbuat selama hidupnya. Jikalau kalian lebih banyak amal kebajikannya, maka selamatlah kalian. Kalian akan dibangkitkan dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang terang, diberikan buku amalan dari kanan dan dipermudah segalanya. Namun bagaimana bila kebalikannya? Astaghfirullahalazim. Sudah tidak lagi menjadi manusia. Mereka akan kebingungan, lari kocar-kacir, mencari pertolongan dari manapun. Mereka akan lari dari satu nabi ke nabi lainnya, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Namun apa yang dilakukan? Pada umat pertama Nabi Adam, beliau akan menyuruh pergilah ke Nabi Idris. Nabi Idris akan sama menyuruh sampai akhirnya datang pada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad akan berkata, kau adalah umatku, maka akan kutolong kau. Maka itu mari kita perbanyak doa, sholawat, serta mengaji, karena kita tidak tahu kapan kiamat. Kiamat ini tidak akan datang secara seperti ujian. Nanti dikasih tahu, nanti ada pemberitahuannya ting tong. Ya nggak ada. Karena apa? Kiamat datang kan secara langsung, dimana hari itu akan banyak sekali kemaksiatan dan bagaimana? Sebenarnya sudah ada contoh-contohnya di Arab. Dulu tuh sudah tandus, sekarang sudah mulai hijau lagi. Dan hari kiamat ini sudah ada macam-macamnya. Kiamat dibagi dua, yaitu sugro dan kubro. Kiamat sugro adalah peristiwa kehancuran atau musibah yang dirasakan yang ada di bumi. Di antara tanda kiamat sugro adalah banjir, kebakaran dan lain, meninggalnya manusia dan lain. Sedangkan bagaimana kubro? Ya, seperti ini. Kemudaratan yang merajalela. Banyak sekarang di berita-berita tentang pemerkosaan, seks bebas, judi, dan lain-lain. Munculnya kabut hitam tebal Tuhan di seluruh penjuru dunia. Lihat, sekarang sudah banyak gunung yang meletus di mana-mana kan? Lalu bermunculannya bintang besar. Matahari akan terbit dari barat. Nabi Isa akan turun ke dunia dan munculnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Di Yaman akan muncul api yang luar biasa. Bumi akan tenggelam. Dan Dajjal sang penyebar fitnah akan datang. Tahukah kamu? Di antara tanda-tanda kiamat, Rasulullah bersabda, la taqumu sa'atu hatta ta'uda an ardul arabi muruja wa anhar. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau dengan penuh tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis Ahmad nomor 7554. Dari situ marilah kita sekarang perbanyak
Perbanyak yang namanya doa, perbanyak yang namanya kita ini bertaubat. Bukannya kita sibuk memikirkan keduniawi, bukannya kita sibuk memikirkan gimana caranya aku menimbun harta, bagaimana caranya aku memperbanyak kekayaanku. Tidak. Bertaubatlah, berbanyaklah membaca, berbanyaklah semuanya. Karena apa? Tidak semuanya akan tetap ada. Tidak semuanya akan abadi. Semuanya akan menjadi fana, sirna. Beberapa hadis tentang kiamat adalah tidaklah tiba kiamat hingga matahari terbit dari arah yang terbenamnya, maka apabila tanda ini telah muncul, seluruh manusia menjadi beriman. Keimanan manusia saat itu tidak akan bermanfaat. Ngaji tidak akan bermanfaat. Orang sholat tidak akan bermanfaat. Karena apa? Pintu amalan telah tertutup, tidak lagi dibuka. Hadis Bukhari. Lalu ada lagi, sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan, di hari itu pula Adam meninggal, di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakan, dan di hari itu pula tiupan kedua dilakukan. Hadis Abu Daud nomor 1047. Dari Anas bin Malik, dia meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara dekatnya hari kiamat, hilal akan terlihat nyata sehingga dikatakan ini tanggal 2. Masjid-masjid akan dijadikan jalan-jalan dan munculnya banyaknya kematian. Hadis Tabarani. Beberapa ayat tentang kiamat adalah, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang ada di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Dan masih banyak sekali. Bahkan tanda-tanda yang sekarang kita lihat sudah banyak. Bagaimana kita mau hidup ini sudah banyak. Mau bagaimana lagi? Maksiat sudah di mana-mana. Banyak. Bahkan orang-orang yang dulunya, orang-orang yang waras, sekarang saja sudah banyak kok yang orang-orang sudah nggak waras. Mereka mikirnya gini, waras nggak? Wah, ini jelek, itu jelek. Karena juga di Jawa ada ramalan dari Babeh Jayabaya. Nanti akan di mana ada zaman dibilang seperti ini. Ora edan, ora kumenan. Artinya apa? Orang tidak gila, tidak stres, tidak gendeng, tidak waras, maka tidak akan diakui di dunia itu. Itulah zaman yang sekarang. Lunturnya moral-moral manusia, lunturnya semua kebudayaan-kebudayaan yang asli, kebudayaan yang baik awalnya ada, sekarang tergantikan. Digantikan apa? Budaya bodoh yang merusak bangsa-bangsa itu sendiri. Kita boleh mengikuti kebarat-baratan, tapi kita saring, kita cari yang baik, kita cari yang benar. Bukan kita sibuk mencari mana kesalahan orang lain, mana kesalahan diriku, mana kesalahan. Bagaikan apa? Gajah di pelupuk mata terlihat, di depan mata sendiri gajah itu gak kelihatan, sedangkan kuman yang sejauh-jauhnya itu tidak ada. Baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan dan saya akan bacakan. Dari Devin, caranya selamat dari kiamat. Subhanallah, pertanyaan yang bagus, namun sebenarnya agak basi ini, tapi saya akan jawab. Cara selamat dari kiamat adalah mulai dari sekarang, berbanyaklah mengaji, amalan soleh, dan beberapa amalan-amalan baik lainnya. Karena apa? Di saat kiamat, Al-Quran tidak akan datang, akan kosong. Karena apa? Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong orang yang rajin membacanya. Hadis Muslim. Oke, lanjut. No Street. Bagaimana sebagai seorang muslim harus selalu menjadi orang yang beriman dan menaati ajaran? Ini sebenarnya simple. Karena apa? Menaati ajarannya itu kan ya tinggal sholat, tinggal berdoa, menaati segala aturan yang telah ditetapkan, mengikuti larangannya, mematuhi larangan apa yang telah dilarang, dan mematuhi segalanya pokoknya.
Tan, lanjut lagi. Tan, apa hukumnya orang yang merayakan 1 tahun baru Masih? Kok ini saya kurang tahu sih. Mohon maaf karena saya juga belum baca itu. Ojan, gimana caranya buat mengimani hari kiamat dengan setulus hati, Ustadz? Caranya mengimani adalah, sekarang bayangkan saja seperti ini. Bayangkan hari ini adalah hari terakhir di mana kamu akan melakukan ibadah. Dan hari ini adalah hari terakhir di mana kamu akan menarik nafasmu. Bayangkan saja itu adalah detik-detik terakhirmu untuk hidup, detik-detik terakhir untuk bernafas, detik-detik terakhir untuk kamu menghirup kembali nafas yang ada, oksigen yang ada itu. Lalu lanjut lagi, Ari, kayaknya nggak nyambung, kan nanti Dajjal turun ke bumi buat tanda kiamat besar. Ada juga makhluk perusahaan bumi namanya Ya'juj Ma'juj. Apa mereka bakal kolaborasi? Kalau tidak, jelaskan asal usul Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu sebenarnya sudah ada sejak zamannya Iskandar Zulkarnain. Kalau kalian baca Al-Quran di ceritanya itu ada cerita tentang bahwa Ya'juj Ma'juj itu ditembok oleh Raja Iskandar. Karena apa? Dia itu kan perusak. Dia itu merusak segalanya. Bagaimana dia datangnya Ya'juj Ma'juj? Dengan cara apa? Kita ini cukup mengucapkan insya Allah. Sebenarnya insya Allah itu memiliki dua arti. Bagi kita, artinya insya Allah pasti akan ditepati kan ya. Tapi ini adalah sebagai kekuatan bagi Ya'juj Ma'juj itu untuk meruntuhkan tembok besi yang selama ini dibangun. Ya, ini sebenarnya cerita ini berdasarkan dari pengajian yang saya dengarkan setiap hari, dan ini saya coba terapkan aja ke kalian nih. Semoga paham sih. Lalu bagaimana dan Dajjal? Dajjal datang, Nabi Isa juga datang. Artinya apa? Ya'juj Ma'juj nanti akan menjadi musuh lebih tepatnya ya, bukan jadi berkolaborasi. Karena apa? Orang yang membawa fitnah dan membawa kerusakan memang sama-sama merusak, tapi mereka itu berbeda, gak sama, gak kayak orang yang ayo kita kerjakan bersama-sama, kita rusak bersama. Enggak. Karena apa? Ya'juj Ma'juj juga manusia, juga hamba Allah. Namun mereka melakukan kerusakan layaknya manusia itu sendiri. Lalu gimana cara ngomongnya? Ya, siapa sih Ya'juj Ma'juj? Kok bisa dibilang ada di diri kita sendiri? Ada di diri kita sendiri. Kenapa? Lah kita ini tiap hari gimana? Merusak tiap hari. Apa yang udah diciptakan oleh Allah yang rusak? Padahal kita ini dari berikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, membedakan mana yang salah dan benar. Lalu di sini ada juga pertanyaan yang tadi nggak sengaja saya lihat. Berarti nggak boleh ya bilang insya Allah? Boleh, asalkan kalian tuh mengucapkannya bukan dengan cara asal-asalan. Misalnya gini, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nggak bisa kita kayak gitu itu. Dosa malahan. Kita sama aja seperti ini. Kita sama aja menggadaikan janji kita kepada Yang Maha Kuasa. Makin kalau kita nggak kerjakan, dosa makin banyak dosa kita. Ya, sebenarnya saya juga adalah seorang pendosa. Nggak bisa kita ini. Tapi namanya manusia itu gak akan lepas dari yang namanya dosa itu. Gak ada yang namanya manusia itu lepas. Nabi Muhammad aja yang tiap hari berdoa, sudah diberikan ampunan oleh Allah dengan cara dibersihkan hatinya, disucikan. Tiap hari beliau seperti ini berdoa aja. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa seluruh umat-umatku. Kenapa? Karena namanya manusia, dia juga masih punya sifat jais, sifat yang bakal merusakkan dirinya. Maka dari itu, tiap hari kenapa kita sholat? Ya karena untuk membersihkan jiwa kita. Kenapa kita mengaji? Itu untuk meruqyah diri kita. Agar apa? Agar jiwa kita ini dibersihkan setiap hari. Dibersihkan dari hal-hal yang buruk. Dibersihkan dari malapetaka yang akan datang. Sekaligus kita juga sebagai pedoman bagi kita. Agar kita ini gak salah jalan.
Kenapa sih kok ada orang, bro ngaji, bro sholat, mbak ngaji, mbak sholat, mbak. Kenapa? Karena apa? Gak tentu besok kita ini masih ada. Gak tentu loh besok kita ini masih ngirup nafas. Gak tentu besok kita ini masih bisa ngetik di Discord sambil ngomong, yo WhatsApp, kayak gitu. Enggak. Besok itu belum tentu juga hari dimana kita hidup lagi. Belum lagi hari ini hari Senin, hari dimana orang-orang pintar, orang-orang pandai, orang-orang yang sangat-sangat baik meninggal. Kenapa? Kamis malam, Jumat terutama, hari dimana hari paling husnul khotimah, insya Allah kita akan ijabah. Tapi bagaimana orang yang Islam aja, yang benar-benar Islam aja ya, nggak tentu masuk. Saya ini ya punya nenek itu agama Nasrani. Beliau itu sakit-sakitan, tapi uniknya beliau tuh meninggal saat hari Jumat. Dan saya bertanya, Bu, kenapa kok meninggalnya Jumat? Kenapa kok nggak hari lain? Lah, kamu kok nggak tahu, Mas? Nggak tahu. Karena apa? Beliau itu melakukan hal baik. Semua agama itu baik. Rano sing elek. Sing elek opo? Sing Allah, sing elek, sing jelek, yang buruk. Hati kita. Nasrani itu Kristen. Bro, itu aja gak tahu. Gak lulus sekolah. Jadi itu apa? Hati kita dibersihkan. Semua ajaran itu baik. Mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Kejawen, yang lain-lainnya, semuanya itu baik. Kenapa? Mengajarkan kebaikan. Ada nggak agama yang mengajarkan mencuri? Saya tanya, ada nggak? Gak ada. Kok ada? Mana ada? Ustadz mau tanya, lebih baik mana? Hidup seimbang mengejar urusan dunia dan akhirat, atau hidup yang baik atau dominan ke urusan akhirat? Ya, sebenarnya macam-macam. Ini tergantung diri kita. Kalau kita hidup dengan seimbang, insya Allah kita ini akan hidup tentram. Bagaimana kita mengumpulkan harta untuk berbagi rezeki kita kepada orang yang membutuhkan? Seperti apa? Seperti sedekah, menaikkan haji, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu tuh sedekah. Gak usah kita ini bingung, aduh enaknya ngejar dunia apa ngejar akhirat. Lapo kejaran loro-loro nih. Kowe misalnya yo, kita misalnya jadi orang pinter, kita itu punya uang, bisa kita nyeluk hal lain. Anak itu sekolah jadi anak pinter, bikin hidup menjadi lebih baik, dapat pahala, diingat, amal jariah. Bagaimana dengan akhirat? Kok akhirat? Sholat, ngaji, biasa. Lanjut lagi. Apa ini? Hukum membeli baju koko dan bakal langsung diskon Natal. Ini pertanyaan apa ini? Ya lucu sih ya. Nggak salah. Diskonan. Iya sih, gue juga diskon. Oke. Balik lagi. Tentang pertanyaan Kak Z tentang ngejar urusan dunia akhirat. Dua-duanya. Sudah, ikuti dua-duanya. Kowe apik nih dunia nyoto, engko insya Allah aman. Kamu baik di dunia akhirat, kamu akan aman. Kenapa? Semua kan ada timbal baliknya. Kamu baik di dunia nyata, ya wis, nanti kamu akan diperlancar. Karena apa? Dengan kita membuat baik diri kita dengan orang lain, insya Allah di akhirat, jikalau na'udzubillah min dzalik, bagi server ini ya semuanya, kalau misalnya kita memang takdirnya nyemplung ke dalam neraka, suatu saat kita akan ditarik oleh Allah SWT. Teman kita ya tarik, bro, loh kenapa kamu menarikku? Loh, kamu kan temanku, kamu kan sudah menolongku, kamu kan sudah membantuku. Itu loh, kayak gitu. Nanya,
Bang mau nanya, kalau nanti udah kiamat terus dibanting di alam baru, nanti bakal kenal atau ketemu lagi nggak? Pertanyaan ini bagus. Nggak, kita nggak akan kenal. Kita akan lupa. Karena apa? Di padang mahsyar nanti, kita ini bagaikan semut hitam. Kita lari kocar kacir. Kita bingung. Ya Allah, ada apa ini? Ya Allah, ya Allah. Takut, teriak. Mereka berlari kocar kacir. Nyari temannya, nyari keluarganya. Nah, terus siapa? Nah, terus gimana? Orang yang beriman gimana? Ya, orang yang beriman dia akan diam, duduk. Dia akan menunggu amalan, buku catatannya dari kanan apa kiri. Nah, kalau orang yang nggak beriman, ya sudah. Mereka akan lari terus. Mereka akan lari, bertanya-tanya, nyari gimana? Ya apa ini? Gimana ini? Loh, gimana cari? Dia akan bingung. Bahkan nanti kalau ketemu Nabi, dosa dia hanya diringankan dengan kecil. Berbeda dengan kita yang beriman. Bagaimana? Mereka yang beriman akan diringankan hingga 100%, dijamin masuk surga. Masuk langsung dalam surga, nyemplung, bless. Beda dengan orang yang nggak ada imannya, yang Islam asal Islam aja. Islam cuman nunut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna akeh iki kuasa akeh. Kenapa? Dia itu koruptor. Koruptor itu juga Islam kan? Muslim kan? Koruptor itu Muslim. Tapi apa? Mereka nunut. Mereka cuma nunut. Aku ini Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiap kali lebaran mereka ngadain tumpeng. Tiap kali Idul Adha mereka potong-potong daging. Tapi sama aja. Podo ae. Mereka uripe ya juga gimana? Seneng-seneng, foya-foya. Ra mikir wis. Sing penting aku wareg mangan duit rakyat. Ya gak boleh itu. Gak oleh. Railok. Dosa. Karena apa? Itu sama aja kayak Islam cuma di KTP. Islam cuma di tulisan. Islam cuma ada di depannya aja. Nggak kayak orang zaman dulu. Orang zaman dulu gimana? Memang benar. Waktu masanya Dendeles, waktu masanya kita dijajah, benar juga. Kita juga ada beberapa bupati yang melakukan bupati pribumi yang melakukan korupsi. Tapi apa? Lebih banyak orang zaman dulu lebih baik daripada orang zaman dulu lebih baik. Kenapa? Mereka berdoa. Mereka tiap hari niteni, tiap hari topo itu apa? Lapo. Mereka tiap hari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah semua orang di muka bumi ini. Mudahkanlah segalanya. Nah gitu terus. Mau nanya, kalau misalnya nanti orang yang masuk neraka itu misal dosanya berat banget, itu intinya pasti samanya abadi neraka. Apa kalau habis masa penebusan dosa bakal masuk surga? Insya Allah masuk surga. Masuk. Amin kok. Beneran masuk. Karena apa? Kita ini hambanya Nabi Muhammad SAW. Kita akan disucikan. Kita ini bagaikan baju. Nanti kita masuk ke dalam mesin cuci. Mesin cucinya apa? Neraka. Memang bener kita dicambuk. Memang bener kita disiksa dulu. Tapi apa? Nanti kita akan berkumpul di surga. Kita berkumpul dengan orang-orang. Bagaimana sih surga itu? Kok bisa saya ngomong? Saya memang benar belum mati. Saya memang benar belum pernah masuk surga. Tapi bagaimana penggambarannya? Penggambarannya di sana akan indah. Tiap Jumat kita akan mendapatkan sesuatu yang unik. Kita akan diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya tidak ada cara itu. Itu kenikmatan. Kenikmatan kok melihat orang yang goblok, orang kafir, orang yang nggak percaya. Loh, apa untungnya lihat mukanya Allah Subhanahu wa taala? Lah, kalian selama ini kita ini yang selama ini sebagai umatnya hanya cuman mendapatkan gambaran-gambarannya. Saya punya pertanyaan, jika mimpi seorang meninggal padahal orang tersebut aslinya belum meninggal, apakah mimpi tersebut baik atau buruk? Itu lebih tepatnya pertanda. Itu pertanda kalau kita akan meninggal, pertanda kalau kita akan dipanggil oleh Subhanahu wa taala. Seperti itu.